banyak orang yang bicara seperti ini. Teknis foto sekarang itu sudah nggak usah dipikir. Kalau kamu megang kamera, itu sudah langsung shoot aja. Yang penting bagaimana Anda membuat foto itu jadi lebih baik. Padahal, ya, seberapa penting teknis foto itu? Padahal, kalau kita lihat bahwa fotografi itu sendiri sudah penuh dengan teknis. Saya sangat heran kalau ada orang yang memotret apapun mengandalkan fitur auto. Itu nggak benar. Karena coba, mungkin dalam proses belajar di DPC, ya, di The Brito Photography Club, itu pasti jelas diberikan apa yang disebut ruang tajam, iya nggak? Apa yang disebut panas warna, iya nggak? Karena semua itu bisa dipakai untuk membuat lebih baik ataupun membuat sesuatu yang lebih bagus dibandingkan dengan hanya sekedar ikut apa kata kamera. Ya, kalau Anda punya kamera, yang pertama sebetulnya bagi saya adalah tolong dipelajari dulu fitur-fiturnya. Fitur apa yang bisa membantu saya untuk mewujudkan keinginan saya. Fitur yang bagaimana yang bisa membuat saya menjadi bisa memotret lebih baik. Oke. Ya. Tahapan dalam fotografi. Sebetulnya saya sedikit mengulang, ya, tapi ini mungkin sudah diberikan. Tahapan dalam fotografi, teknologi peralatan sekarang ini kan dibuat sedemikian rupa sehingga kita terbantukan secara teknis. Nah, di situ sebetulnya sebuah keterampilan itu kita asah. Kemudian, dengan cara-cara seperti itu, teknologi itu, bagaimana sih kita hasilnya agak prima? Sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah Anda harus menguasai alat Anda secara maksimal. Agar apa? Terampil. Sekarang coba, kalau saya tanya, kemarin ada yang berapa orang pengen belajar foto. Saya tanya, sudah oke, menguasai kamera sudah, buka menu pertama. Saya tanya menu pertama aja sudah banyak yang nggak tahu. Padahal itu penting. Contoh paling kecil, di situ ada misalnya ada satu menu itu dikatakan demikian bahwa nanti yang ditampilkan itu apakah hanya foto hasil dari situ, dari kamera yang kamu pegang atau dari kamera lain. Karena kamera sekarang ini canggih, memory card dari kamera lain pun bisa dibaca di situ kalau Anda settingnya benar. Nah, itu contoh yang paling kecil ya. Keterampilan harus kita maksimalkan supaya apa? Supaya waktu motret kita bisa. Saya belum lama pulang dari Tibet, kemarin juga teruji sekali di situ ya. Kita motret-motret benar-benar kita berdasarkan setengah mati ya. Disitulah kita diuji bagaimana kita bisa menghandle kamera itu dengan baik supaya hasilnya juga baik. Pada tahap berikutnya yaitu adalah memasukkan rasa. Setelah Anda kuasain, Anda nggak mikir teknis lagi. Saya kira maksud teman-teman kita memberikan kata-kata lupakan teknis itu kalau kalian juga teknisnya mateng. Lupakan, itu nggak usah diomongin, lupa sendiri itu. Jadi secara tidak langsung tangan kita gerak. Oke, contoh tombol ISO. Saya begitu masuk ke ruangan itu, sebelum masuk saya pasti mencet, kemudian naikkan ISO-nya. Itu namanya sudah automatically kita sudah terampil dan bisa membuat kamera kita siap sedia. Tapi bisa juga dimasukkan auto, ISO auto, masuk gelap, naik, turun. Tapi itu juga akan merepotkan kita sendiri juga, ya. Oke. Uniknya, memakai lensa fisheye itu juga harus, kalau kita lihat di sini, bentuk fisheye ini bisa sempurna karena saya benar-benar memperhatikan setelah kita berlatih sekian lama. Coba kita lihat, ini masih lurus, ya. Kalau kita ngawur mesti berantakan, ya, berantakan semua. Dan kemudian yang ingin saya sampaikan mengapa kita harus memberikan rasa, memberikan jiwa di situ. Pada waktu di sini kita motret, sebetulnya teman-teman motret duluan. Saya belakangan. Kenapa? Waktu itu mereka hanya terpaku ini bagus, tapi tidak memperhatikan elemen pokok dalam fotografi apa? Elemen pokok fotografi itu apa?
cahaya. Wah. Ya, ini beda sekali bahwa tanpa cahaya ini nggak akan ada bayangan kayak gini. Tidak ada cahaya, ini tidak akan ada shadow seperti ini. Kalau kita dapat foto yang sama, tapi tanpa cahaya, ini down, saya nggak, dal itu adalah apa? Dal itu tumpul, jadi tidak clean, tidak kelihatan bagus. Ini sebuah contoh kecil. Next. Ya, ini saya paling suka potret yang kira-kira sebentar lagi gitu. Ya, apa yang kita sebut magic hour. Nah, kalau kita tahu bagaimana caranya mengatasi magic hour, memakai apa, harus pakai aksesoris apa, dan bagaimana agar dapat menangkapnya, itu juga sebuah keterampilan. Satu, pasti harus pakai tripod. Karena apa? Shutter speed-nya pasti lambat. Kenapa dibuat lambat? Nah, kenapa? Noise. Terang Pak. Apa itu? Kenapa di luar lambat? Lebih banyak Pak. Lebih lambat. Oke, bila memasukkan cahaya lebih banyak itu benar. Sebetulnya bisa dibuat cepat, ISO-nya dinaikkan selesai. Tapi pengaruh ISO tinggi apa? Noise. Disitulah Anda terampil, itulah saya senang. Dan satu lagi, karena ini di depan ini adalah pohon-pohon sebetulnya. Pohon-pohon yang sedemikian rupa, kalau ini dibuat beku, jelek. Makanya saya buat lama sekali, ini hampir 2 menit saya pakai. Nah, gitu. Anda pakai metering yang gimana? Metering Itu ada triknya tuh. rata-rata and average atau spot metering atau apa? Coba. Kadang-kadang juga nggak gampang seperti itu. Nah gitu ya, ini juga harus kita ingat-ingat bahwa memotret situasi itu tidak perlu bisa sama. Tidak bisa artinya semuanya sama. Next. Ini tadi yang banyak saya buat contoh di sini ya. Ini di Myanmar kita motret balon ini, motret kuil-kuil ini, kita juga naik balon. Oke, jadi bukan kita naik apa, tapi kita naik balon. Yang paling nyebelin naik balon itu satu, bayarnya. Ya, bayarnya kalau sendiri-sendiri 300 US. Kalau rombongan baru dipotong jadi 280 US. Itu duit Indonesianya setumpuk. Ya, itu nggak enaknya di situ. Nah, kalau kita sudah melihat sesuatu yang indah seperti ini, sebetulnya apa yang kita butuhkan? Anda cuma butuh mengatur komposisi dari mana. Kalau saya shootnya waktu itu di sini, saya dapat satu garis ini jelek. Saya tunggu. Dan saya bilang sama sopirnya, sopir balon, just move to the left, please. Oke, baru kita dapat seperti itu. Karena disitulah keterampilan kita akan diuji pada saat kita menghadapi seperti ini. Karena nggak mungkin balik lagi. Kalau Anda lewat tadi potret, please lewat, nggak mungkin. Balik ini nggak bisa. Bayar lagi mau nggak 300? Daerah memang yang kurang. Ya, orang kadang-kadang takut makan aja takut. Kalau sampai habis-habisan, bahkan saya waktu mau berangkat ditanya teman India waktu itu ketemu, Johnny, you want to go to India, right? Where? Varanasi. Oh, me myself as an Indian, I don't want to go there. Karena masih banyak jorok-jorok gitu. Tetapi disitulah banyak yang unik. Coba ini foto gaya street seperti ini saya lakukan. Kenapa? Saya lihat yang dimana di jalanannya nggak ada apa-apa, jadi ada sesuatu. Saya lihat ini dulu, poster ini. Ini poster modern. Oke. Kemudian saya waktu itu poster modern, saya cuma sekedar lihat, selesai. Saya mau jalan ke sana, tapi saya begitu jalan, saya lihat banyak ibu-ibu orang India pakai kain tradisional jalan keluar. Saya jadi mundur, sampai ditanya teman, ada apa? Saya bilang, oke, saya nunggu di situ. Saya tunggu mereka keluar, 2, 1, tadi kita motret banyak, sehingga di dalam benak saya punya konsep apa? Modern versus klasik. Jadi saya memberi judul itu adalah sebelum foto itu terjadi.
Kenapa? Supaya foto itu benar-benar nanti jadinya seperti yang saya inginkan. Kalau kita asal potret, kemudian kita memberi judul di belakang, itu namanya untung-untungan. Ya, oke. Ya, lensa tele itu sifatnya memadatkan benda. Ini nggak ada apa-apa. Ini kalau di Jepang dilihat ini banyak. Tapi kalau kita seperti ini dari sini ke sini, ini kelihatan padat dan bagus, pas bunga sakuranya juga lagi berkembang. Dan ini cuma pakai kamera yang murahan. Ini kamera 5-6 jutaan. Oke. Ya. Jadi jangan berpikir kamera makin mahal terus makin bagus, tergantung the man behind the gun. Selalu tetap itu. Ya, nah ini sedikit kerjaan ini. Wedding. Saya kalau mau cerita sedikit, kenapa ini yang bagus seperti ini, justru karena keadaan yang memaksa saya seperti ini. Pada waktu saya sampai di sini, ini di China, mendung, gelap, dan berkabut. Oke, hampir putus asa kita. Tapi saya tidak, karena selalu saya membawa flash. Jadi saya sampai bilang, pengantin saya bilang, Om, percuma Om. Nanti dulu. Hari ini justru Tuhan memberikan kesempatan saya pindah matahari. Kamu tenang aja. Oke, saya taruh flash dari sana, keluar. Ya, saya kasih filter orange, saya masukkan ke situ. Sekarang jadinya apa? Seperti kesannya matahari masuk ke dalam ruangan. Padahal itu bukan matahari. Itu adalah hasil rekayasa kita. Pasti yang saya sebut dull. Dull itu apa? Rata dan kurang cerah. Tetapi dengan sebuah flash yang saya justru bocorkan ke kamera, kita dapat sesuatu yang bagus. Ini sengaja kita bocorkan. Jadi flashnya dimasukkan sedikit supaya apa? Bocor ke flash. Tapi bocoran inilah yang disebut di dalam teknik kita adalah disebut yang kita sebut break the rule. Kalau mau bagus-bagusan kan nggak mau bocor, ya nggak? Tapi kalau bocor gini malah seneng saya. Kenapa? Karena beda. Dan nggak gampang. Karena apa? Butuh benar-benar lensa yang bagus. Kalau lensanya kurang bagus, apalagi kalau saya lihat lensa yang sering diginikan loh. Sayang sekali itu. Itu lensa pasti jebol kalau diginikan. Ya, hasilnya pasti amburadul. Yang bisa kita pakai ini adalah campuran dari flash dan continuous light. Continuous light dengan speed rendah, kita flash juga kita pasang. Ternyata kita butuh kondisi gelap dan seterusnya dan seterusnya. Supaya apa? Kita mendapatkan sesuatu. Flash kita tata dulu sedemikian rupa, ada dari sini, ada dari depan, ada dari sini, ada dari atas. Flashnya nyalanya terakhir. Dan kita ingat di kamera kita mempunyai fitur yang disebut real flash synchronization. Jadi kalau kita set 2 detik, nanti flash akan menyala pada saat detik terakhir sebelum menutup. Nah, satu orang tangannya bisa berubah seperti ini. Ini cewek cuma memegang flash 2 biji di tangannya. Ya, gitu. Next. Nah, ini hasil belusuan saya di daerah Mesir. Saya suka sekali, di sana lorong-lorongnya bagus-bagus, ya. Sering kita dapat seperti ini. Tapi apakah seperti ini cukup kita tembak begitu saja? Rasanya tidak juga. Saya butuh satu flash untuk nge-fill di sini. Flashnya yang ada di kamera. Nah, lakunya nggak tahu, ratusan ribu. Ya, oke. Ya, saya kira sekarang kita masuk tentang cetakan. Ya, tadi sudah dibahas. Ia menikmati karya foto itu, ya dicetak. Cetakan, kalau enggak, ini pameran enggak cetakan. Saya pernah tes case. Saya pameran di Jakarta waktu itu, pameran salon foto Indonesia. Saya 2 macam. Yang satu cetakan, yang satu ada 3 monitor yang saya pakai, dan saya rolling. Saya nanti orang di situ, saya cuma nyatet. Orang yang lihat monitor
berapa detik dia berdiri di situ, berapa lama, yang lihat cetakan berapa lama. Ternyata yang lihat cetakan di monitor nggak lama, langsung pergi. Tapi yang difoto bisa berlama-lama. Mengapa coba? Karena memang sejatinya fotografi itu ya cetakan. Bisa juga jadi hiasan keuangan, dokumentasi keluarga, bisa untuk kebutuhan resmi seperti foto presiden. Kan nggak ada kan foto presiden pakai LCD gitu, nggak ada. Di samping mahal juga orang lihat juga pusing. Ya, untuk kartu identitas. Kalau kebutuhan media cetak yang lain itu album. Sampai detik ini saya masih mengerjakan wedding dan saya cetak. Kalaupun banyak teman-teman kita yang muda-muda, sekarang kita motret terus dikasih file, terserah. Saya nggak akan menganggap itu jelek. Itu salah satu cara menjual. Tapi saya nggak mau. Saya akan tetap dengan cetakan dan dengan album. Laku nggak? Saya mending sebulan laku satu, tapi lumayan. Itu aja. Ya, daripada laku 20, badan capek, sama-sama satu. Oke, jadi tolong kita sama-sama yuk. Kita berusaha ke sana. Ya, jangan ngebut sehari kerja dari jam 5 sampai jam 5 pagi lagi, dapatnya begitu. No, make it album. Albumnya kita buat khusus juga. Ya, oke. Ya, monitor calibration. Kalibrasi monitor sudah banyak yang pakai? Belum? Ada? Sudah ada yang pakai? Belum? Ya, kalau kalibrasi untuk display, ingat ya, membeli alat kalibrasi itu ada dua macam. Satu, kalibrasi for display only. Ingat, hanya untuk dilihat di monitornya saja. Tapi monitor itu kalau kita cetak, hasilnya tidak akan sama. Kalibrasi yang bagus adalah kalibrasi yang memang dari display to print. Itu rumit. Dan harganya juga langit dan bumi. Kalau kalibrasi for display cuma 350 US. Oke, tapi kalau kalibrasi untuk print mungkin bisa 5 sampai 6 ribu dolar. Oke, tanya gede. Itu Canon punya zaman dulu. Betul ya Pak ya? 1 meter sekian kali sekian meter, tapi di PE-nya 72. Oke, sebetulnya sama, merek satunya ya cuma 50 kali sekian, tapi di PE-nya 300. Itu kalau di convert lagi ke 300 sama nanti. Nggak ada beda, sejauh media rekamnya besarnya sama. Dulu saya waktu mengadakan workshop begini, ada orang yang ngotot, nggak tahu kenapa saya seperti diajak kelahi. Merek itu jelek, kenapa? Kecil, ukurannya kecil. Yang ini ukurannya 1 meter, itu cuma sekian senti. Ya, dia belum tahu rupanya itu ekuivalen, yang satu 72 dpi, satunya 300. Jadi kalau kita mau nyimpan file yang baik, sebetulnya jangan di JPEG. Bagi saya nyimpan file-file saya selalu saya di TIFF, ya, dan saya pakai file besar. Ya, saya pakai file besar. Kenapa? File besar bisa dikecilin, file kecil tidak bisa disaring. Itu aja, ya. Sekali, ya, itu ukurannya 1 kali 2 meter, harganya cuma 7 juta. Gimana coba? Itu modal utama, pokok. Terus ngetesnya pakai apa? Ngetes pakai kertas lain? Ya nggak bisa. Jadi sebetulnya di urusan cetak mencetak ini bukan sekedar printernya mahal, tapi kertasnya pun mahal sekali. Itu teman-teman kita yang di Jakarta yang gila semua itu. Betul, beli kertas. Saya begitu pegang kemarin, saya lihat pameran di Jakarta, saya diundang, saya pegang itu, 4,5 juta ya. Oke, itu benar-benar kertasnya bagus dan mungkin ya sorry aja kalau nggak biasa yang nganggap apa bedanya apa, seperti nggak beda kalau kita melihat brand tertentu terus bilang nggak ada bedanya sama yang dijual di mangga besar.
Mangga 2. Ya, tapi kalau begitu dipegang, beda sekali. Ya, itulah. Ya. Oke, printer kualitas yang bagaimana? Tadi udah. Saya, kalau motret kamera saya ada Nikon, ada lagi Hasselblad, ya, gitu. Oke, yang belum nanti sebentar lagi Canon. Nah, sekarang printernya udah Canon gitu loh. Biar lengkap. Kalau saya pajang itu jadinya lengkap gitu ya. Nyangkut Canon, saya di awal tahun 70-an, selama saya masih kuliah dan hampir selesai, saya punya 2 versi kamera yang saya pakai. Itu top kelasnya semua. Satu Nikon, waktu itu Nikon F2S, F2SB dan seterusnya. Yang satu Canon F1. Dan saya juga punya Canon A1. Oke, itu. Jadi dulu saya pakai 2 macam itu. Tapi ya memang bergulirnya waktu ya jadi tinggal 1 gitu. Ya, oke. Jadi itu kamera yang saya pakai itu. Ya, saya tadi udah nekan. Jadi kadang-kadang kita nyetak itu pun kita perhatikan, ya. Si print itu singkatan chemical. Mereka tuh lebih suka di media apa Pak? Kecenderungan. Dan kalau mata Asia kecenderungan apa? Eropa apa? Bapak ada apa ya? Gambaran lah ya, maksudnya seperti apa Pak? Ada beda nggak? Medianya kertasnya. Iya, betul. Dari beberapa yang Bapak sebagai ya apa untuk kaum pemula fotografer lah Pak. Oke. Ya pengalaman yang kemarin saya temui itu saya sudah nemu subjek yang bagus. Oke. Bagus. Laminasi bersih, laminasi Oh. Lightroom. Teman-teman yang baru hadir, ada sapaatku selama akan DTC berlangsung, yakni Sobat DTC. Kalau dipanggil ya Sobat DTC, kita undang kampung halaman. Ngapes ombak dulu ya untuk para undangan di sini ya. Oke, baik, Sobat DTC, kampung halaman Pulau Jawa dan bahkan mungkin di seluruh Indonesia ya, kampung halaman mereka, baik oleh objek-objeknya, mall ataupun objek-objek wisata yang terkenal di kampung. Sebelumnya aku mau mengucapkan syukur kepada Tuhan karena tanpa karunia dan berkatnya kita nggak ada di sini bareng-bareng ya kan. Terus aku juga terima kasih buat Pak Catur, Catur Kevas, lalu para teman-teman dan para direksi dari semua kelas di Brito, teman-teman dari Stage dan juga terima kasih semuanya udah datang buat nyempatin ke pameran ini. Di sini aku mau sedikit cerita tentang pameran kita ini. Pameran ini tuh kita bentuk dari dedikasi dan usaha dari teman-teman di bentuk Fotografi Club, yang dimana DBC ini adalah ekskul fotografi dari selama kelas itu yang berisi oleh teman-teman DB yang berminat dalam bidang foto. Kita tiap tahunnya selalu ada pameran dimanapun itu dan apapun temanya. Dari situ itu bisa melihat sobat sebenarnya. Mecen-mecen. atas. Iya. Untuk bisa merasakan dan masuk ke kampung halaman bersama diberikan untuk masuk kampung halaman tahun ini. Google juga ada, judulnya Terwujud, penciptanya Christophorus Nandana Revaya. Kita dengerin lagunya ya.
masa